Kembali lagi dengan saya di dalam mahasiswa Yakan Kupang. Kelas G9 di sini saya menjelaskan sedikit tentang keempat yang profesional, konsep profesi, profesional dan profesionalisme. Apakah itu profesi? Profesi yaitu suatu jabatan pekerjaan oleh melalui khusus memandai suatu jabatan pekerjaan yang biasa memerlukan persiapan relatif dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi dan pelaksanaan hanya diatur oleh kode etik tersendiri yang relatif dan menuntut tingkat kreatif atau kesadaran atau pertimbangan pribadi yang tinggi. Suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tanggung jawab dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seorang akan menghadiri dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Hakikat profesi suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesi tidak sama dengan suatu pernyataan yang ditemukan oleh profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung nama-nama dan nilai etik. Profesi juga mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, bagi dalam arti ekonomi, maupun suatu profesi dalam arti prestis, tapi untuk memberikan pada masyarakat ini bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak atau mendapatkan bagi orang lain dan bagi masyarakat sebagai profesi itu. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat hakikatnya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menurut kehindaran, pengetahuan dan keterampilan. Tentu pula dengan pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan, kompetensi dan agar potensi berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pekerjaan profesi berbeda dengan pekerjaan lain. Yang berikut ciri-ciri profesi. Yang pertama, pekerjaan atau mempunyai signativis nasional karena diperlukan mengenai kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu dan diperoleh mulai pendidikan dan latihan yang lama dan intensi. Tiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas ditegaskan terhadap pelanggar kode etik. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi yaitu profesional, profesionalisme, profesionalisasi. Syarat-syarat profesi kedua berkaitan dengan pendidikan guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang guru telah menegaskan bahwa hal itu menjadi wewenang lembaga pendidikan tenaga pendidik. Beberapa aman penting yang dapat diambil dari dua produk hukum ini. Jabatan profesi sama halnya dengan profesi artinya menjadi persyaratan pendidikan keahlian tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah syarat untuk menjadi guru memang harus memenuhi dua persyaratan yaitu kualifikasi dan akademik yang berbuat kompetensi berupa dan pendidikan anak usia. Tiga jenis guru yaitu guru pendamping dan pengasuh atau pendamping muda. Tiganya adopsi kualifikasi guru PAUD di luar negeri yang belajar 4 profesi guru PAUD.
Yang berikut, guru PAUD yang ideal. Siapakah guru PAUD yang ideal? Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensinya, tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Sikap perilaku dan kepribadiannya bisa menjadi contoh kehadiran identik semua anak-anak bagi nyaman dan berada di dekatnya. Ketika dia bicara, semua anak merasa tenang, tertib pun seakan-akan terganggu, merangkul semua anak dalam perilakunya. Yang berikut, faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang. Pengalaman penulis mempersiapkan calon guru TK, PAUD, dan PGTK LP3S Yayasan Bergu sejak tahun 1989 atau selama hampir 30 tahun menemukan beberapa hal yang menarik. Yang berikut, penggeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak manusia era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tentu kehidupan masyarakat, terbaik ekonomi, sosialisasi politik, termasuk pendidikan. Terima kasih.